Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harjo Santoso. Saya NIM 0501192078. Saya siswa jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, kelas EQ3E. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang wirausaha yang berjudul kompetensi menjual produk atau jasa. Di mana video ini saya tujukan untuk pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Nurman Litongo. Oke, sekarang mari kita mulai materinya. Yang pertama materinya itu adalah definisi pemasaran. Sebelum kita membahas lebih jauh dalam tentang materi-materi yang akan saya jelaskan, saya terlebih dahulu akan memberitahu apa sih definisi dari pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya, perusahaan melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun itu memiliki kepopuleran untuk mempromosikan produk mereka. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan banyak orang yang tertarik. Itu tadi definisi dari pemasaran. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya yaitu tugas, fungsi, dan orientasi pemasaran. Tugas dari pemasaran yaitu presentasi produk. Pemasaran harus mempresentasikan produknya itu bagaimana, kelebihannya bagaimana, kelebihannya, apa keuntungan yang akan orang dapat jika membeli produk tersebut. Itulah yang dimaksud dengan presentasi produk. Kemudian yang kedua adalah mencapai target penjualan. Target penjualan produk harus ditetapkan sejak awal. Jadi tugas dari pemasaran adalah melampaui atau mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan menargetkan sebuah produk harus laku 1000. Maka tugas dari pemasaran adalah memastikan target itu tercapai atau penjualan produk itu bisa sampai 1000. Itulah salah satu tugas dari pemasaran. Kemudian kita beralih ke tugas pemasaran ketiga yaitu pastikan kepuasan pelanggan. Selain tujuan penjualan, kepuasan pelanggan adalah prioritas bagi tim pemasaran. Dengan memastikan bahwa konsumen puas dengan produk, proses pemasaran itu sendiri dianggap berhasil. Kemudian tugas dari pemasaran yang keempat yaitu adalah buat strategi lanjutan. Jadi ada banyak strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh tim pemasaran untuk memasarkan produk ke publik. Contohnya adalah dengan memberikan diskon. Strategi canggih ini bertujuan untuk memperoleh sasaran laba yang lebih tinggi dari strategi sebelumnya. Misalnya dengan menawarkan produk lain kepada konsumen untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Bisa juga tuh salah satu strateginya yang lagi ngetrennya sekarang itu adalah membeli giveaway. Biasanya tuh sebuah perusahaan akan mengadakan giveaway tiap hari akhir bulan gitu untuk membuat orang semakin tertarik untuk membelinya, atau itu ada yang macam hadiah umroh atau emas batangan. Itu merupakan salah satu fungsi dari pemasaran. Pemasaran harus menentukan strategi apa yang bisa kiranya menarik pembeli untuk membeli. Kemudian fungsi dari pemasaran kedua adalah berkolaborasi dengan mitra. Pemasaran juga memiliki peran penting untuk dimainkan dalam kerjasama dengan mitra. Selain itu, tim pemasaran juga bertanggung jawab untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat khususnya pelanggan, serta menjadi media yang membuat hubungan antara perusahaan dan lingkungan eksternal. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi dari pemasaran. Kalau yang tadi itu sebelumnya tugas dari pemasaran. Pertama adalah fungsi pertukaran. Apa itu fungsi pertukaran? Saya akan jelaskan. Dengan pemasaran, konsumen dapat menemukan dan membeli produk yang dijual oleh produsen, baik dengan menukar produk dengan uang atau dengan
menukar produk dengan produk. Produk ini dapat digunakan untuk keperluan pribadi atau dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi fisik. Proses pemasaran juga dapat berupa distribusi fisik suatu produk. Distribusi dilakukan dengan menyimpan atau mengangkut produk. Proses transportasi dapat dilakukan melalui darat, laut, dan udara. Kemudian yang ketiga adalah fungsi perantara. Aktivitas pengiriman produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dan distribusi fisik. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu strategi pemasaran. Ada banyak macam strategi yang bisa dilakukan dalam pemasaran ini. Saya akan menjelaskan beberapanya. Yang pertama, strategi segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang membutuhkan bauran produk dan bauran pemasaran tersendiri. Jadi di sini seorang yang masuk di dalam bidang pemasaran harus menentukan bagaimana produk ini bisa diterima pada kelompok ini atau kelompok mana. Maka tim pemasaran harus membentuk yang namanya segmentasi produk. Misalnya produk A ini cocoknya untuk konsumen kelompok A, produk B cocoknya untuk konsumen kelompok C gitu. Itu yang dimaksud dengan strategi segmentasi pasar. Yang kedua, strategi penentuan pasar sasaran. Itu hampir sama sih kayak yang tadi. Kalau yang tadi kita mengkelompokkan dulu bagaimana pasar ini A, B, C. Maka di strategi yang kedua ini penentuan pasar sasaran, kita harus tahu produk kita ini mau masuk ke kelompok mana, yang A tadi atau B atau yang C atau yang seterusnya gitu. Kemudian yang ketiga, strategi penentuan pasaran, penentuan posisi pasar. Yang keempat, Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mempelajari konsumen korporasi. Strategi penjualan kepada konsumen korporasi bergantung pada keahlian bernegosiasi dan meyakinkan calon pembeli, yang hanya dapat diterapkan dengan baik bila didukung oleh pemahaman dan keyakinan atau produk jasa yang ditawarkan. Konsumen perlu diberitahu apa yang perlu mereka ketahui. Jadi pada saat presentasi, kemampuan menjawab segala macam pertanyaan yang mungkin timbul sangatlah penting. Memiliki pengetahuan terhadap produk sendiri saja tidaklah cukup, harus ditambahkan pengetahuan produk serupa agar ada pembanding. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menghubungi konsumen korporasi. Untuk melakukan penjualan kepada konsumen korporasi, maka perlu dilakukan kegiatan sesuai dengan aktivitas, yaitu melakukan kontak atau menghubungi konsumen korporasi. Menghubungi konsumen korporasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu komunikasi lewat surat, menggunakan telepon, dan memanfaatkan pertemuan dengan konsumen. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, itu presentasi. Menyampaikan pesan dalam presentasi secara tatap muka atau di hadapan orang banyak merupakan ujung tombak penjualan. Berhasil atau tidaknya penjualan sering ditentukan oleh baik tidaknya presentasi. Dalam ilmu salesmanship dikenal 3 jenis teknik persiapan presentasi penjualan, yaitu persiapan presentasi standar, persiapan presentasi terencana, dan yang ketiga adalah persiapan presentasi terprogram. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu negosiasi. Setelah konsumen setuju melakukan transaksi, syarat dan ketentuan masih harus dirundingkan. Dua pihak yang terlibat dalam negosiasi mungkin saja punya sasaran yang berbeda. Bersiaplah menghadapi sebuah penolakan Bersiaplah menghadapi perbedaan dan usahakan mencapai keputusan bersama. Jangan sampai tidak jadi.
Sudah berharap diterima tapi ditolak. Sakit dong. Kita harus mempunyai langkah-langkah sebelum melakukan negosiasi. Yang pertama, menyiapkan perundingan. Mengantisipasi apa saja yang mungkin dikatakan atau ditanyakan pembeli akan menguntungkan kita dalam perundingan. Jika tak siap, satu pertanyaan bisa menghancurkan seluruh strategi. Kemudian kita harus memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Tujuan kita adalah dengan ketentuan yang memenuhi kebutuhan usaha kita. Memenuhi kebutuhan pembeli harus selalu diutamakan, harus disertakan dalam setiap tujuan kita. Oleh karena itu, hadapi perundingan dengan gambaran jelas mengenai apa yang terbaik, sedang dan terburuk yang dapat kita terima. Juga perlu gambaran jelas apa yang dihadapkan konsumen. Juga harus jelas. Kemudian kita harus menekankan manfaat. Pembeli tidak segan menekan kita untuk tidak untung. Kita bisa menghindari tekanan dengan menekankan kelebihan kita. Kita harus memberitahu apa manfaat dari produk kita. Kemudian menghadapi pesaing. Dalam setiap negosiasi, biasanya ada pihak ketiga, pesaing kita. Penawaran mereka membatasi kesepakatan yang bisa kita capai. Konsumen akan membayar lebih besar hanya jika kita bisa memberikan argumen yang meyakinkan tentang kelebihan kita. Pelajari tentang kompetitor dan tangani itu. Kemudian kita menentukan harga. Menjual dengan baik berarti tidak menurunkan harga karena dua alasan. Pertama, harga sering bukan tujuan utama konsumen. Kedua, harga adalah kunci keuntungan. Menurunkan harga sebagai taktik utama bisa mengancam keuntungan perusahaan tanpa meningkatkan penjualan. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Maaf jika banyak kekurangan karena kebetulan saya kurang enak badan. Tadi kan udah kelihatan ya batu-batu. Mukanya baru bangun tidur ini. Tapi nggak apa-apa. Sekian aja dari materi saya. Maaf jika banyak kekurangan. Kalau ada kesempatan saya bisa membuatnya yang lebih baik. Terima kasih kepada Ibu yang telah mengajarkan kami selama satu semester ini, dan semoga apa yang kita pelajari semua dapat menjadi keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya, Arsi Santoso. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.